Di antaranya ulama yang mengatakan dari hadis ini diambillah satu kesimpulan bahwa dianjurkan memajukan witir sebelum tidur. Karena tadi dalilnya jelas. Wa an utira qabla an arqud. Aku diperintahkan Nabi, diwasiatkan Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi dari hadis ini berarti kita dianjurkan untuk memajukan sholat witir sebelum tidur. Duh, selama ini ku tahu sholat witir itu di akhir. Ngapa pula macam ni? Berarti selama ini ku salah. Nah, kan kita langsung macam tu kan? Berarti selama ini ku salah. Ini jelas di Bukhari Muslim yang meriwayatkan Abu Hurairah. Tapi kalau kita baca nanti penjelasan ulama, kata ulama, di sini dari hadis ini kita dapatkan dianjurkan memajukan witir sebelum tidur. Ditambah sama ulama, liman lam yathiq bil istiqah. Bagi siapa-siapa saja yang tidak yakin dia bakal bangun malam. Macam kita lah, tidak yakin kita bakal bangun malam. Tidak yakin bangun malam paling ngencing, habis itu tidur lagi. Nah sudah, yang tidak yakin bakal bangun malam, lakukan witir sebelum tidur. Di dalam pembahasan hadis yang kemarin sudah kita baca berkenaan dengan anjuran melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, siapa saja yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kemarin juga sudah kita baca hadis yang berkenaan tentang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Nah, adapun kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat duha, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah menghidupkan malam Ramadan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Saya diwasiatkan oleh kekasihku. Kata siapa? Abu Hurairah. Yang beliau maksudkan kekasih ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa beliau bukan awsani Rasulullah, tapi bahasanya awsani khalili. Bedanya ada Habib, ada Khalil. Kalau Habib itu yang dikasihi, juga bisa berarti yang mengasihi. Itu arti daripada Habib. Kalau Khalil itu juga dimaknai yang dikasihi. Hanya saja kata para ulama, Habib ini tidak seperti Khalil di dalam kedekatannya. Jadi Khalil ini lebih kuat makna cinta yang ada di dalamnya, dikarenakan kata-kata khol ini sendiri dimaknai sesuatu yang sudah masuk ke sela-sela. Artinya cinta yang ada di kata-kata Khalil itu lebih kuat daripada kata cinta yang ada di dalam Habib. Nah, ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi pada saat Abu Hurairah memilih kata Khalil, yang dia maksudkan Khalil di sini adalah baginda Rasulullah, berarti maksud beliau seseorang yang
cintanya tersebut sudah menyeluruh di seluruh tubuhku. Siapa yang beliau maksud? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ausoni. Di sini bahasanya beliau mengatakan ausoni, mewasiatkan kepadaku Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa hal. Yang pertama, agar aku puasa 3 hari setiap bulan. Tiap bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setiap bulan terserah pilih di mana saja, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah. Pokoknya setiap bulan kata Baginda Rasulullah, engkau paling sedikit puasa sunnah 3 kali. Dan wasiat ini umum. Makanya dari sini kita perlu belajar. Ada dalil-dalil umum, ada dalil-dalil khusus. Dalil umum ini boleh kita jadikan dalil untuk melakukan suatu amalan kalau dia masuk di dalam keumumannya. Makanya misalkan ada orang mengatakan, contoh saja ini, kita sebentar lagi masuk di bulan Rajab. Oh, nggak ada Pak puasa di bulan Rajab, itu bid'ah. Puasa di bulan Rajab itu bid'ah. Pertama, ada beberapa dalil umum di mana Baginda Rasulullah SAW itu puasa di awal bulan dan di akhir bulan. Ini terserah bulannya apa, mau bulan Rajab, mau bulan apa saja, pokoknya di awal bulan dan di akhir bulan Rasulullah berpuasa. Dalil ini boleh kita jadikan dalil untuk berpuasa di bulan apa saja, termasuklah di dalamnya Rajab. Nah, yang salah kalau kita puasa di bulan Rajab kemudian mengklaim bahwa di bulan Rajab ini ada keutamaan tertentu di dalam puasanya, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang mengatakan di bulan Rajab misal ada keutamaan tertentu. Nah, itu yang salah. Jadi kalau seandainya kita mau berpuasa di bulan apa saja, termasuk bulan Rajab, dengan dalil yang tadi, di awal bulan, di akhir bulan Nabi selalu berpuasa. Kemudian ada dalil Abu Hurairah, diwasiatkan oleh Baginda Rasulullah untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Maka boleh milih, mau puasa di awal, di tengah, di akhir, boleh milih. Nah, ini dalilnya umum. Mau bulannya Rajab, bulannya Muharram, bulannya Safar, boleh milih karena dalilnya umum. Kapan tidak boleh dalil umum itu digunakan? Ketika sudah dikhususkan dengan dalil yang khusus, baru keumumannya menjadi khusus. Selagi tidak ada kekhususan tersebut, maka kita boleh memakai atau menggunakan dalil yang umum tersebut. Nah, jadi ini perlu diketahui, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa urusan dalil mendalil ini bukan gawe kita. Sebenarnya kita ini harus tahu diri. Jangan kita mau diajak oleh orang seakan-akan itu mengajak kepada kecerdasan, mengajak kepada pengetahuan, tapi ternyata justru itu jebakan. Jebakannya di mana? Dengan kita mandai-mandai berdalil-berdalil, sedang kita tidak tahu dalil, kita tidak tahu hadis, kita tidak kenal sama perawi, kita tidak tahu disebut Bukhari. Imam Bukhari itu belajar sama siapa? Baru satu pertanyaan, laplang-laplongo. Tapi kalau depan orang nyecak nyari dalil. Apa dalil kau sholat nih? Apa dalil kau nih? Pas kita tanya, sebatas sejauh apa pengetahuanmu tentang dalil? Sekarang kalau kau berbicara dalil, kita mau tanya, sudah belajar belum mustalah hadis? Sudah belajar belum usul fiqh? Sudah belajar belum ulumul Quran? Sudah belajar belum ilmu alat yang ada di dalam Arabiyah? Sudah tahu belum nasikh dan mansukh? Sudah tahu belum ta'arud di dalam ilmu hadis? Apa yang kau sebut deh? Masa asih macam tu?
Nah, inilah kita ini suka ngikut-ngikut orang. Nah, kalau sudah tahu kita ini pengikut, duk samandai-mandai, kita seakan-akan menjadi orang yang diikuti dengan mengatakan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Belum sampai kita di dalam taraf bisa mengambil kesimpulan dan hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis. Belum sampai, jauh sekali. Kalau baca Quran ya kita nih agak sengal-sengal. Maca Quran agak sengal-sengal. Itu pun masih setahun sekali baca Quran. Nah, iya kita ngajak orang mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Baca Quran cuman bulan Ramadan, bulan Ramadan ndak buka Quran. Kita mau mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kadang kita menyayangkan orang-orang yang cepat terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang-orang yang mengucapkan kalimat yang benar. Kalimat itu benar, tapi ditujukan pada orang-orang yang tidak memahami kalimat tersebut. Jadi kalimat kembali kepada Al-Quran dan hadis, betul ya? Betul. Tapi caranya seperti apa? Cara kembali kepada Al-Quran dan hadis itu seperti apa? Kalau cara macam yang kata kau nih, langsung buka Quran, kita buka terjemah, langsung kita amalkan, nah ini kami tidak setuju. Karena bukan seperti itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mau memahami Al-Quran bukan modal terjemahan. Ada banyak hal yang harus kita pelajari sebelum kembali kepada Al-Quran dan hadis. Untuk itu, kata para ulama, di antara ayat Al-Quran ada ayat yang berbunyi fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, tanya sama yang tahu. Makanya di dalam syariat kita ini tidak harus semua orang langsung tahu Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu sebagian kita ada petani, sebagian lagi ada tukang tambang, sebagian lagi yang 24 jam di pasar, yang 24 jam di toko. Macam mana nak disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan apa yang ada dalam Al-Quran? Ku maca alif lam mim ni ku dah tahu reti apa alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa maksud dari ayat ini? Baca terjemahan. Mungkin paham. Baca terjemahan. Terus bagaimana cara mengimplementasikan apa yang kita baca di dalam Al-Quran sehingga bisa kita terapkan dalam ibadah kita? Itulah PR lagi, lah jauh lagi. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa di sini ketika ada dalil-dalil tentang puasa, kita ini sebenarnya hanya ngikut bagaimana para ulama kita memberikan arahan. Dan mengapa kata mereka kok ikut ulama tidak ikut Nabi? Nah ini sudah sering saya jelaskan. Kami tidak ikut ulama dan membuang Nabi, bukan. Kami justru mengikuti ulama-ulama yang ikut Nabi. Jadi jangan diadu domba antara ulama dan Nabi. Jadi ulama itu tidak bisa disebut ulama kalau dia tidak ikut Nabi. Jadi ini pemahaman yang harus kita sampaikan kepada mereka-mereka yang selalu ingin merubah suasana, sementara yang ingin mereka rubah ini ternyata semuanya membuat perselisihan karena manhajnya masih perlu dipertanyakan. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi ternyata caranya seperti tadi. Nah, sementara kalau kita mengatakan saya ikut Imam Syafi'i, oh berarti Eka ada ikut Nabi, Eka ngikut Imam Syafi'i. Nah, ini kan karena mereka tidak paham bahwa imam-imam yang kita ikuti semuanya ikut Allah, semuanya ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini yang pertama berkenaan tentang puasa, karena sebentar lagi ini masuk bulan Rajab, biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan hukum puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi tadi satu dalil di mana Abu Hurairah mengatakan baginda Rasulullah berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari tiap bulan. Berarti ini dalil puasa 3 hari di bulan Rajab kan? Masuk kan? Masuk. Satu. Kedua, tadi yang kita sampaikan bahwa Rasulullah berpuasa di awal bulan dan di akhir bulan. Masuk tak Rajab? Masuk Rajab. Kemudian
Baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan menghidupkan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu diantaranya adalah Rajab. Menghidupkan dengan ibadah, diantara ibadah adalah puasa. Berarti dengan dalil yang umum ini kita boleh berpuasa di bulan Rajab. Jadi ada 3 dalil, di mana di dalil umum yang kita sebutkan ini memperbolehkan kita berpuasa sunnah di bulan Rajab. Jadi jangan kita berpatokan dengan harus cari dulu ada tak Nabi nyuruh puasa bulan Rajab. Nabi tak ada nyuruh puasa di bulan Rajab, jangan puasa. Benar tak macam ni? Kalau tadi kita sampaikan ada dalil-dalil umum, kami tak terima model-model umum-umum macam ni. Kami nak Nabi bilang puasa bulan Rajab, baru kami nak puasa. Terus dalil-dalil yang kita sebutkan ini apakah harus kita buang? Sementara di sini jelas bahwa puasa tiap bulan. Nabi wasiat Abu Hurairah, kemudian menghidupkan bulan-bulan haram dengan ibadah, karena bulan-bulan haram ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Menghidupkan dengan ibadah ini, puasa termasuk ibadah. Nah, tadi saya jelaskan, yang jadi masalah itu adalah ketika kita mengklaim ada hadis khusus puasa bulan Rajab. Itu yang jadi masalah. Kita ngade-ngadekan satu hadis yang tidak ada. Nah, itu jelas jadi masalah. Tapi kalau ada orang mau berpuasa di bulan Rajab, jangan kita katakan tidak ada dalil puasa khusus di bulan Rajab. Karena sebelum berbicara dalil khusus, kita harus tahu dulu ada nggak dalil umum. Kalau ada dalil umum, orang mau berpuasa sunnah di bulan apa saja boleh, tidak boleh kita larang. Dan dapat pahala tak? Dapat pahala, karena dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa puasa sunnah yang kita lakukan di tiap-tiap bulan, termasuklah bulan Rajab sekalipun, itu akan mendatangkan pahala. Jadi itu yang pertama. Wa bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Nah, di sini ulama berbicara, kenapa kok 3 hari? Karena kata mereka, amalan yang kita lakukan itu bi asyri amsaliyah. Amalan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita berpuasa di tiap bulan 3 hari sama dengan kita puasa 30 hari, dapat pahalanya 30 hari. Jadi mengapa paling sedikit tiap bulan 3 hari? Karena tiap-tiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, kalau 3 yang dia lakukan berarti 30. Nah, kalau 30 berarti satu bulan. Nah, kalau kita tiap bulan puasa 3 hari, seakan-akan kita puasa setahun. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah terhadap Abu Hurairah, wasiat yang sangat penting dipilih 3 hari tersebut karena tiap-tiap amalan ibadah itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kenapa kok 3 hari? Supaya pas 30 hari. Jadi kalau dia 1 dihitung 10, 2 dihitung 20, 3 30, maka sempurna. Berarti tiap bulan itu kita dihitung seperti orang yang berpuasa setiap bulan. Berikutnya wasiat baginda Rasulullah terhadap Abu Hurairah, warok atait duha. Pertama, orang yang sholat duha, dia sudah mensedekahkan sendi-sendi yang ada di dalam tubuhnya. Karena kata Nabi, tiap sendi manusia itu menuntut untuk disedekahi agar dapat penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita punya sendi sangat banyak, baik yang kecil atau yang besar-besar. Persendian kita banyak. Kalau mau kita sedekahkan, itu setiap hari kita sedekah banyak. Ada yang sempat, ada yang tidak sempat. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Lalu baginda Rasulullah memberikan solusi agar bisa bersedekah atas
sendi-sendi tadi, kata Nabi, cukup kau laksanakan sholat 2 rakaat saja, yaitu 2 rakaat duha yang kita lakukan setiap hari itu merupakan sholat gantian dari sedekah sendi-sendi. Jadi cukup 2 rakaat kita lakukan, maka itu sudah mencukupi sedekah sendi-sendi yang seharusnya kita sedekahkan. Kemudian di antara fadilah sholat duha, menghapuskan dosa-dosa, mengampuni kesalahan-kesalahan, dan barang siapa yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat duha, insya Allah rezekinya akan luas, kehidupannya akan mudah dan dijaga dari gangguan, dan dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan di waktu orang lain susah. Nah, ini penting untuk kita ketahui biar semangat untuk melakukan sholat duha. Karena kadang kita ini manusia dak kawa begawe kalau belum tahu upah berapa. Kalau kita mau kerja, kita pasti nanya, berapa gaji boy? Oh cuman 100.000, adalah aku nyari gaji lain lah. Ini kalau muamalat dengan manusia. Tapi kalau muamalat dengan Allah, kata Allah, aku akan beri ganjaran. Itu kita tidak perlu nanya berapa ganjarannya, tidak perlu nanya. Mengapa? Karena yang memberi adalah Zat yang Maha Kaya. Pertama. Kedua, yang memberi Zat yang Maha Dermawan. Kalau sudah menjanjikan akan memberikan sesuatu, maka pasti pemberian tersebut akan besar. Jadi kalau sudah ada janji dari Allah, maka tidak perlu lagi kita bertanya ini apa, ini apa, ini apa. Karena setiap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang dijanjikan di dalamnya ada pahala, dijanjikan di dalamnya ada balasan, maka tidak perlu lagi ragu untuk melakukannya. Kalaupun kita tidak tahu, seandainya nih kita tidak tahu sholat duha itu fadilahnya apa Ustaz? Nah, karena tadi kita nih otak-otak pedagang nih, kalau udah tahu upah, udah tahu balasan, udah kau melakukan. Nah, seharusnya jangan seperti itu di dalam sunnah Nabi. Karena kata ulama, di dalam melakukan sunnah Nabi, yang perlu kau lakukan pertama kali adalah yakinilah tiap-tiap sunnah Nabi ada keberuntungan dunia dan akhirat. Satu, yakinilah tiap-tiap sunnah Nabi apapun itu, sunnah Nabi itu pasti ada keberuntungan dunia dan akhirat, pasti. Tapi bentuknya apa? Kadang-kadang ulama menyebutkan, kadang-kadang Nabi sendiri yang menjelaskan di dalam fadilah-fadilah amal, tapi kadang-kadang tidak disebutkan. Tapi bagi kita seorang muslim, yakinilah seorang Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu kepada kita kecuali di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Itu pasti. Nah, jadi kita kalau tidak tahu fadilah satu amal, tapi tahu ini sunnah, maka tidak usah diremehkan. Pasti di dalamnya ada keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi kita tidak usah nunggu ada fadilah dulu baru mau beramal. Kalau seandainya tidak tahu ini ada fadilah, tapi tahu ini sunnah Rasulullah SAW, maka tanamkan di dalam hati kita bahwa melakukan ini karena ini sunnah, karena ini ajaran Nabi, karena ini yang bawa Nabi, pasti Nabi akan membawa kita ke dalam keberuntungan, ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi rakaatain duha itu kata para ulama, orang yang melakukannya dia sudah mencukupi sedekah sendi, dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dan barang siapa yang istiqomah di dalam menjalankan sholat duha tersebut, maka Allah akan melimpah ruahkan rezeki kepadanya dan akan memudahkan urusannya. Nah, jadi berbicara mengenai rezeki ini saya ingin sedikit menambahkan, karena di dalam otak kita nih, kalau lah Ustadz ngomong rezeki, wah nih insya Allah besok guna sholat duha lah nih, memang tengah sehari duit ada nih. Karena pemahaman rezeki bagi kita duit langsung, pokok asa Ustadz nyebut rezeki ada lain nih, rezeki ini duit yang dimaksud Ustadz nih, pemahaman kita. Tapi ternyata rezeki itu kan artinya apa?
Apa arti rezeki? Duh. Arti rezeki itu apa? Hah? Jawablah masing-masing. Hah? Hadiah. Aku dapat rezeki nih. Apa tuh rezeki? Nikmat Allah. Ayo. Yang lain. Pemberian. Ya enggak? Rezeki itu kan pemberian Allah. Baik itu berupa nikmat, pemberian. Jadi kalau kita sudah tahu rezeki itu pemberian, apakah pemberian Allah itu hanya uang? Tidak. Nah, baru tahu. Oh, rezeki itu berarti tidak cuma duit, saudara. Rezeki itu termasuklah semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya mau tanya, di antara pemberian sehat walafiat, pemberian masuk berarti dalam rezeki. Pemahaman terhadap ilmu agama, pemberian bukan? Masuk dalam rezeki. Wah, berarti bukan duit jauh. Sayang. Berarti kalau kita sholat duha itu bukan dapat duit, berarti dapat rezeki yang model macam ini. Ini butuh duit. Jadi pemberian ini ternyata luas. Pemberian itu tidak hanya uang. Jadi salah kalau kunilah sembahyang duha perasaan lah dari ustadz ini kula dengar. Ustadz bercakap tentang fadilah sholat duha. Aku amalkan dari hari itu sampai sekarang. Tidak kaya-kaya. Nah, karena kita mengartikan rezeki itu selalu kita identikkan dengan uang. Ternyata rezeki itu bukan hanya uang. Anak kita sehat, anak kita pintar, itu rezeki. Bahkan anak itu sendiri adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi jangan langsung mengartikan sholat duha dapat uang. Nah, mana nih habis sholat duha lu datang-datang lah. Nipu berarti ustadz nih. Penghabis nanti ustadz tidak percaya, akhir balik ke hadis, na'udzubillah min dzalik nanti. Nah, jadi kita ini kadang salah memahami di dalam urusan syariat ini gara-gara langsung mengambil satu lafaz dan memahami lafaz ini dengan makna yang sudah ada di kepala kita. Kayak tadi, umum. Kita kalau sudah bilang luas rezeki, berarti duitku banyak. Langsung ke situ pikiran kita. Tapi ternyata rezeki ini di dalam bahasa Arab tidak hanya uang. Jadi bisa pemberian-pemberian lainnya. Bahkan kata para ulama, ilmu yang kita dapatkan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini yang belum dapat duit, dapat ilmu, berarti dapat rezeki. Alhamdulillah. Wadah macam tu tadi. Jadi itulah rezeki yang perlu kita pahami, bukan saja hanya uang. Tapi jangan khawatir. Kita ini kalau sholat duha mengharapkan pahala dan mengharapkan keluasan rezeki, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat meluaskan rezeki seseorang, Allah itu lebih tahu dengan keadaan kita daripada kita sendiri dengan keadaan kita. Kita nih ngerasa kita lah yang paling tahu dengan keadaan kita. Tapi ternyata Allah lebih tahu dari keadaan kita dengan keadaan kita daripada kita dengan diri kita sendiri. Nah, ini mungkin kita sering lalai akan ini. Karena kita merasa yang paling paham dengan kunilah. Kuni sekarang butuh duit ya Allah. Tapi ternyata Allah tahu engkau sekarang bukan butuh duit. Kalau kau kuberikan duit sekarang kau akan lalai. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Nah, jadi di sini selain urusan rezeki tadi jangan kita artikan sempit, begitu juga jangan merasa jika ada keterlambatan di dalam hajat yang ingin kau minta kepada Allah, kau merasa berarti Allah ini sudah mulai tidak mengabulkan doa kita dan tidak mengetahui bahwa aku sekarang sedang butuh ini. Kau butuh ini, tapi Allah tahu sebenarnya kau sedang membutuhkan yang ini. Dan Allah akan menggantikan doa-doa yang kau panjatkan kepada Allah ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang kau butuhkan saat itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kita butuhkan sebenarnya. Kita mengira kuni macam diberi cobaan terus sama Allah. Macam dalam dunia ini kunilah yang paling salah. Tidak tengok orang lain pun sama macam dia. Yang ni punya utang, yang ni punya ini, yang ni ada masalah ini, yang ni ada masalah ini, yang ni ditipu orang, yang ni.
Di dunia ini bukan cuma kita yang susah. Tiap-tiap manusia itu pasti punya permasalahan. Dah, Ustadz macam sedap-sedap ketawa ada di tiap hari lewat sana sini. Gak kena tahu. Dan juga bagaimana seseorang muslim mengatasi suatu permasalahan itu kan beda-beda. Orang boleh bermasalah sama. Contoh, ada orang kaya, ada orang miskin, sama-sama kehilangan. Tapi yang ini punya pola pikir lain, yang ini punya pola pikir lain. Yang kaya kehilangan, waduh, modal banyak habis. Yang miskin kehilangan, alalah kepalaku ini memang tidak punya. Bahkan dalam menanggapi hal-hal yang kadang-kadang kalau kita lihat remeh. Orang dalam kondisi tertentu seperti rumah bocor. Ada orang rumah bocor dia khawatir luar biasa. Bagaimana? Tapi kalau ada orang miskin kita tanya rumah bocor. Apa kata orang miskin? Taruh ember sekalian air buat minum kata dia. Mereka menjawabnya dengan enak dan senang, tenang. Rumah bocor biasa kata dia. Tidak apa-apa dah. Yang ini beda. Nah ini kan contoh saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kesenangan, kesedihan itu kita yang buat. Kita sendiri yang membuat diri kita sedih. Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah agar supaya masalah ada tapi kita tidak sedih. Karena kita tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang akan mengangkat ujian ini. Ada Allah yang akan meringankan ujian ini. Kalau kita berpikirnya seperti ini, maka kita akan ringan. Misal kalau kita ada kebutuhan dan kita tahu ada orang di belakang mengatakan, "Lah tenanglah. Pokoknya kelak duit segini itu dariku. Jadi kau ngutanglah dulu." Kan beda. Orang yang ngutang, kemudian ada orang yang menjanjikan akan membayar, sama orang yang ngutang dan tidak ada yang menjanjikan untuk membayar. Orang yang ngutang yang sudah dapat jaminan ini, dia yakin dan dia tidak mikirkan utang lagi. Nah begitulah orang muslim seharusnya pada saat dia punya masalah, dia harus yakin ada zat yang akan mengentaskan semua permasalahan-permasalahan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha kaya, maha dermawan, maha penyayang terhadap semua hamba-hambanya. Ya, di sini setelah kita tahu tentang pembahasan rezeki, waraqatain duha, salat duha ini di dalam dalilnya kata para ulama ada sahabat Nabi yang ditanya pada saat salat duha seperti Sayyidah Aisyah. Nih supaya kita tahu dalil itu tidak seperti apa yang kita pelajari. Rumit, belajar dalil itu rumit. Jadi kadang-kadang saya menyebutkan dalil itu hanya untuk supaya kita paham. Dalil itu tidak semudah yang kita ucapkan. Oh ini dalilnya Nabi pernah macam ni. Sebentar. Dalil itu sendiri nanti ada penelitian lebih lanjut terhadap dalil. Salat duha contohnya. Sayyidah Aisyah kalau kita baca dalam hadis, Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah salat duha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri Nabi. Di mana hidupnya Sayyidah Aisyah? Di mana? Di Madinah. Jauh di Madinah. Di satu rumah dengan Nabi. Betul tak? Hidup satu rumah dengan Nabi. Kalau kita berpikir logika, siapa yang lebih tahu dari bini? Aib laki itu tahu semua bini. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Betul tak? Kalau kita lihat Nabi sholat di rumah bertahun-tahun. Masa Sayyidah Aisyah tidak tahu? Kata Sayyidah Aisyah, sholat duha itu tidak ada. Nabi tidak pernah melakukan. Tuh, kita yang baca hadis nih, habis itu kita berkaca, berarti salah aku selama ini. Betul tak? Kalau kita hanya mau baca-baca hadis, tahu-tahu pertama kali kita baca hadis ini, sementara selama ini kita sudah sholat duha.
Oh ternyata tidak ada sholat duha. Mulai di pohon-pohon di masjid, tidak ada sholat duha tuh. Dalilnya Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat Nabi melakukan sholat duha. Dan ternyata Sayyidah Aisyah sendiri yang meriwayatkan di dalam hadis yang lain, Nabi melakukan sholat duha. Nah, macam mana? Makanya saya bilang urusan dalil mendalil ini bukan tugas kita. Dalil ini urusan para ulama. Jadi kita akan lihat bagaimana ulama menanggapi perbedaan dan kontradiksi antara dua hadis. Ada bab khusus dibahas oleh para ulama. Bab ta'arud bainal adillah. At-ta'arud bainal adillah. Kontradiksi di antara dalil-dalil. Ada bab khusus. Kalau dia seperti ini bagaimana? Kalau dia seperti ini bagaimana? Kalau bisa digabungkan seperti apa? Kalau yang satu lebih dulu ada, yang satu terlambat bagaimana? Kalau tidak bisa dikumpulkan bagaimana? Itu tugas para ulama. Makanya saya katakan kalau kita ketemu hadis tadi, baca, habis itu langsunglah mulai mandai-mandai datang ke masjid atau duduk di warung kopi. Kak tahu dah, sholat duha tuh ternyata tidak ada. Sayyidah Aisyah yang bercakap nih, bini Nabi nih, Kak jangan main-main, pakai ngancam pula. Bini Nabi nih, Kak jangan ngade-ngade. Kak dapat dari mana? Imam Syafi'i. Mulai Imam Syafi'i, bini Nabi, hidup serumah sama Nabi. Dia lo baca hadis yang singkok yang tadi. Hadis yang lain lagi, istri Nabi yang lain yang menyaksikan sholat duha. Ini kan contoh. Kita nih kalau bicara dalil ngace lah sebatas apa, lah sebanyak apa pengetahuan kita tentang ilmu hadis. Maka ini berkenaan dengan dalil daripada sholat duha ini. Karena pendapat Sayyidah Aisyah tadi dianggap oleh para ulama ada kontradiksi, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan dalil yang lain untuk menjadi juri antara kontradiksi ini. Maka didapatkanlah dalil-dalil yang lain yang menguatkan bahwa Nabi melakukan sholat duha. Jadi itu singkat sekilas tentang sholat duha. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arqud. Wasiat yang ketiga dari baginda Rasulullah SAW adalah untuk sholat witir sebelum tidur. Ini kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Witir sebelum tidur. Kita lihat di sini, witir sebelum tidur. Para ulama setelah membaca hadis ini memberikan maklumat tentang witir. Di antaranya ulama yang mengatakan dari hadis ini diambillah satu kesimpulan bahwa dianjurkan memajukan witir sebelum tidur. Karena tadi dalilnya jelas. Wa an utira qabla an arqud. Aku diperintahkan Nabi, diwasiatkan Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi dari hadis ini berarti kita dianjurkan untuk memajukan sholat witir sebelum tidur. Tuh, selama ini ku tahu sholat witir itu di akhir. Ngapa pula macam ni? Berarti selama ini ku salah. Nah, kan kita langsung macam tu kan? Berarti selama ini ku salah. Ini jelas di Bukhari Muslim yang meriwayatkan Abu Hurairah. Tapi kalau kita baca nanti penjelasan ulama, kata ulama, di sini dari hadis ini kita dapatkan dianjurkan memajukan witir sebelum tidur. Ditambah sama ulama, liman lam yathiq bil istiqam. Bagi siapa-siapa saja yang tak yakin dia bakal bangun malam. Macam kita lah, tak yakin kita bakal bangun malam. Tak yakin bangun malam paling ngencing, habis itu tidur lagi Ustaz. Sudah. Yang tak yakin bakal bangun malam, lakukan witir sebelum tidur. Jadi di sini anjuran ini khusus bagi orang-orang yang tidak yakin bangun malam.
Ngapa nak macam tu pula Ustaz? Dari mana pacak ada tambahan macam ni? Karena ada hadis lain yang menyebutkan witir itu dijadikan di akhir malam, dan itu ternyata lebih afdol karena lebih berat. Nah makanya bagi mereka-mereka yang tidak sanggup melakukan yang berat, paling tidak jangan meninggalkan yang ringan. Wa illa kana ta'khirul witri afdola. Kata beliau, kalau dia yakin bakal bangun di malam hari, maka mengakhirkan sholat witir untuk dilaksanakan di malam hari itu lebih utama daripada memajukan witir dilakukan sebelum tidur. Ini sebenarnya masih ada pembahasan tentang sholat malam, tapi nanti akan kita bahas lagi. Ini sedikit saja tentang wasiat Abu Hurairah. Nah, berikutnya hadis tentang apabila kalian masuk ke dalam masjid. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya, karena ini berhubungan dengan masjid. Masjid itu ada hubungan dengan ibadah dan ketaatan. Masjid itu juga menjadi hal yang dapat menolong kita di hari kiamat. Di antaranya, kalau hati kita terkait dengan masjid, maka kita termasuk 7 orang di mana kata baginda Rasulullah, mereka akan mendapatkan naungan khusus dari Allah. Naungan khusus, pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 orang yang berhak mendapatkan naungan ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kata baginda Rasulullah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masjid ini tempat ibadah. Kalau dia terpaut dengan masjid, berarti hatinya terpaut dengan ibadah. Kalau dia beribadah, berarti dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara baik buruknya kita ini dinilai dari seberapa banyak kita mengingat Allah. Makin banyak kita mengingat Allah, berarti semakin baik. Nah, untuk itu orang-orang yang mengemban amanah besar, di antaranya mereka-mereka yang menjadi ketua masjid, menjadi panitia di dalam masjid, menjadi wakil, bendahara, sekretaris, siapapun yang bertugas di dalam masjid ini, mereka juga akan mendapatkan bagian dari pahala orang-orang yang datang karena melihat masjidnya rapi, karena melihat masjid ini ramai, karena melihat masjid ini orang-orangnya pun bagus. Nah ini kan nanti dari mana? Dari manajemen. Masjid itu semua sama ruangan, tapi bagaimana cara membuat orang lain tertarik masuk ke dalam masjid ini tugas ketua dan rombongan. Nah, makanya mereka selaku ketua, panitia, orang-orang yang manajemen masjid itu juga dalam rangka berdakwah. Mengapa saya katakan berdakwah? Karena mereka menjadi penyebab orang-orang senang datang ke masjid. Nah, makanya di dalam masjid itu manajemen itu sangat penting. Tidak boleh masjid dibiarkan tanpa ada ketua. Pokok siapa lah yang masuk pertama dari pintu tu dialah ketua. Tidak boleh model macam tu. Pokok hari ini, zuhur ni lain lagi ketua kita. Yang masuk dari pintu ni, asar kelak yang masuk dari situ, maghrib kelak yang masuk dari situ ketua. Pokok kita tiap solat ganti-ganti ketua, tidak bakal beres kalau seperti ini. Jadi memang harus ada manajemen, dan mereka orang-orang yang memonitori kegiatan di dalam masjid ini punya pahala yang sangat luar biasa. Di antaranya mau tidak mau mereka harus sering ke masjid. Dan kalau mereka sering ke masjid, berarti mereka terpaut hatinya ke dalam masjid, mendapatkan fadilah, keutamaan, di mana Allah, baginda Rasulullah mengatakan, orang-orang yang hatinya terpaut ke dalam masjid, maka mereka akan mendapatkan naungan khusus dan pertolongan Allah kelak di hari kiamat, di mana orang-orang lain tidak mendapatkannya. Nah, jadi ini perlu kita jaga. Orang-orang yang mereka punya andil besar di dalam kemakmuran suatu masjid itu harus didukung. Jadi kalau kita lihat di dalam masjid ada kotor,
Itu jangan kita nantilah nih bersih. Kalau itu sampah sedikit, ambil taruh di kantong. Jangan nantilah nih biarlah nanti ada ketua masjid pacaklah dia bersih. Jangan nunggu juga nanti ada tukang bersih-bersih masjid, rugi. Karena membersihkan masjid itu nanti fadilah keutamaannya lain lagi. Jadi ketika kita melihat masjid, mau masjid manapun, karena kita ini kadang lebih condong ke masjid dekat rumah kita. Ini masjid jorang nih, biarlah foto-foto pada aku. Jangan. Mau masjid siapapun itu rumah Allah. Dan kalau kita melihat ada hal yang tidak beres, cepat-cepat dibereskan. Ada hal yang tidak bisa kita bereskan, harus melapor, kita laporkan. Walaupun itu bukan masjid kita, karena masjid itu tanggung jawab kita orang-orang Islam. Manajemen itu dibentuk hanya untuk ketertiban. Tapi ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas masjid, maka seluruh orang Islam bertanggung jawab atas masjid itu. Jadi ini tambahan karena di sini ada pembahasan idza dakhala ahadukumul masjid. Jadi masjid ini ada banyak pembahasan tentang masjid. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam.